Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang ilmu, yaitu menceritakan tentang sejarah, cerita, legenda, dan mitos. Ya, Brebes. Babat tanah Brebes tak asing lagi didengarkan di telinga kita. Ada beberapa pendapat asal muasal nama Brebes. Yang pertama, mencoba menghubungkan dengan keadaan alamiah daerah Brebes yang pada awal mulanya konon mempunyai banyak air dan sering tergenang air. Bahkan ada kemungkinan masih berupa rawa-rawa mengingat banyak air yang merembes. Munculnya kemudian nama Brebes yang selanjutnya mengalami verbestering atau perubahan menjadi Brebes. Pendapat kedua, mencoba menalikannya dengan peri masuknya agama Islam pada awal mulanya ke Brebes, yang sekalipun dihalang-halangi namun ternyata masih juga merembes, yang dalam bahasa daerah disebut Brebes. Oleh karenanya munculnya kemudian nama Brebes yang selanjutnya berubah menjadi Brebes. Pendapat yang ketiga, mencoba menerangkan asal muasal nama Brebes dari kata-kata bara dan basah. Bara berarti membaran tanah datar yang luas, sedangkan basah berarti banyak mengandung air. Kedua-duanya cocok dengan keadaan daerah Brebes yang kecuali merupakan air. Kedua-duanya cocok dengan keadaan daerah Brebes yang kecuali merupakan dataran luas juga mengandung banyak air. Karena perkataan bara diucapkan bere, sedangkan basah diucapkan base, pada akhirnya lahirlah perkataan bere basah, yang untuk mudahnya kemudian telah berubah menjadi beres. Ada pula terdapat cerita yang berkaitan dengan kata yang akhirnya menjadi kota Brebes, yaitu diantaranya Salem, Bandar Kawung, terdapat gunung bernama Baribis. Dari gunung Baribis tersebut mengalir sungai Baribis yang mengalir melalui dataran bagian utara bermuara di Laut Jawa, dan setelah bergabung dengan aliran sungai-sungai yang alir merupakan sungai besar di pantai utara Jawa. Sungai Baribis ini pada zaman dahulu dianggap sebagai sungai yang bertuah atau angker, dalam kurung angker Jawa, dan konon sungai tersebut juga banyak buayanya. Orang-orang tua pada saat itu banyak yang melarang anak cucunya untuk datang menyeberangi, mandi dan sebagainya di sungai tersebut. Terlebih dalam saat berperang, orang tua selalu memberikan peringatan yang melarang melangkahi atau menyeberangi sungai tersebut. Untuk meyakinkan hal ini, maka terungkaplah sebuah legenda tentang perang Arya Banga dengan Ciung Wanara. Akibat menyeberangi sungai Baribis tersebut, Arya Banga mengalami kekalahan. Dari kepercayaan akan hal tersebut, maka sungai Baribis itu dijadikan peringatan atau pepenget, pepeling, pepali, larangan agar jangan sampai pada saat berperang melangkahi atau menyeberangi sungai tersebut. Karena sungai Baribis menjadi larangan dari kaum tua, maka sungai Baribis dikenal sebagai larangan atau sungai pepali atau pemali, yang berarti pepatan atau larangan. Jadi dahulu menurut tutur beberapa orang tua di daerah Brebes Selatan,
Sungai Pemali itu semula bernama Sungai Baribis, yang bermata air dari Gunung Baribis. Kemungkinan itu sebabnya daerah ini disebut daerah Baribis, yaitu daerah aliran Sungai Baribis, dan dari kata Baribis ini menjadi Brebes. Kalau kita perhatikan dengan seksama nama-nama tempat si Pulau Jawa ternyata merupakan cermin dari keadaan alam di sekitar masyarakat yang mendiami tempat-tempat itu dan cara berpikir mereka. Nama-nama itu biasa kita bedakan dalam dua golongan besar. Yang pertama, yang secara spontan telah lahir dari masyarakat di kota-kota itu sendiri. Sedangkan yang kedua, yang dengan sengaja telah diberikan atau diperintahkan oleh suatu penguasa untuk dipakai. Misalnya, nama Surakarta Adiningrat yang mula-mula telah dipergunakan oleh Sultan Pakubuwana XI pada tahun 1745 untuk menyebut-nyebut nama tempat yang nama-nama tempat yang satu berasal dari nama-nama tanaman, dua berasal dari nama-nama binatang, tiga berasal dari nama-nama benda tambang, empat berasal dari nama-nama orang, lima mengingatkan kita pada suatu keistimewaan topografis. Nama kota Brebes termasuk dalam kategori yang kelima. Dalam bahasa Jawa, perkataan Brebes atau Mrembes berarti tanah metu banyune, artinya selalu keluar airnya. Dan nama ini telah lahir mengingat pada awal mula sejarahnya keadaan lahan di kawasan kota Brebes sekarang ini memang selalu keluar airnya. Adapun kota-kota lain yang juga memiliki nama-nama semacam itu, artinya yang telah lahir berdasarkan keadaan tanahnya pada awal mula sejarahnya. Bisa kita sebutkan antara lain nama-nama kota Blora di daerah Jawa Tengah dan Jember di Jawa Timur. Nama Blora telah muncul oleh keadaan tanah di kawasan kota itu pada mula sejarahnya memang masih berupa rawa-rawa sesuai dengan arti perkataan Blora atau Balora, yang merupakan sebuah perkataan bahasa Jawa kuna yang berarti rawa. Sedangkan nama kota Jember telah lahir mengingat pada awal mula sejarahnya keadaan tanah di kawasan kota memang benar-benar Jember atau Jember. Sebuah perkataan dalam bahasa Jawa berarti reget, ajenis artinya kotor dan mengandung air. Dari sumber yang dapat ditemukan pada tahun 1640 sampai 1641, nama Brebes itu sudah mulai tercantum di dalam penulisan laporan atau daftar harian yang dibuat oleh VOC. Makin kesini makin banyak uraian, meskipun hanya dalam hal sebagai tujuan atau persinggahan pengiriman barang-barang penting bahan pokok. Misalnya, alat-alat untuk company atau VOC, bahan pakaian, bahan makanan, dan sebagian. Nama Brebes itu sendiri pernah ditulis Barbes, Barbos, atau Brebes. Dari nama dan bagaimanapun juga asal muasalnya ataupun juga makna nama Brebes itu, kiranya bukanlah masalah bagi penduduk Brebes masa kini. Yang penting adalah mengambil hikmah dari dalamnya. Suatu kenyataan wilayah Kabupaten Brebes dianalisa dari segi lahan atau tanah, curah hujan, serta iklimnya mempunyai prospek atau masa depan yang cerah. Segala faktor penghambatannya insya Allah akan dapat diatasi oleh generasi penerusnya.
Naskah putusan seminar tanggal 1 November 1984 perumusan. Seminar penyusunan sejarah dan hari jadi Kabupaten Brebes pada hari Kamis tanggal 1 November 1984 di gedung DPRD Kabupaten Brebes yang dihadiri oleh memutuskan menetapkan hari jadi Kabupaten Brebes hari Senin Kliwon tanggal 18 Januari tahun 1678. Mitos angker Kali Pemali Brebes. Siapa nanya dibalik tenangnya arus sungai Pemali yang membelah kota Bawang ternyata menyimpan kisah misteri yang menjadi mitos di kalangan masyarakat. Konon, setiap tahun makhluk halus penunggu sungai tersebut selalu meminta tumbal. Sebagaimana kepercayaan masyarakat sekitar, kepercayaan dogmatis, teologis, hidup dan mati sudah digariskan oleh Tuhan, Sang Penguasa Alam. Maut akan mendatangi setiap yang bernyawa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tuhan. Tak ada satu makhluk pun yang bisa menahan apalagi menolaknya. Tidak pula maut itu bisa dipercepat atas kehendak manusia. Hakikatnya mati tidak bisa diakhirkan atau didahulukan. Lah yastakirun wala tas kadimun. Demikian bunyi sebuah wahyu, tapi bentuk kematian yang datang secara tiba-tiba bisa diterima banyak kalangan. Seperti halnya meninggal dengan cara tenggelam di Sungai Pemali Brebes. Korban ini ada yang mengaitkan dengan mitos mistis. Apalagi kerap terjadi insiden serupa makhluk halus yang disebut-sebut sebagai penghuni Sungai Pemali. Ya, lembu dana, lembu dini, buaya putih dan sebangsa sudah terlanjur menjadi mitos turun-temurun. Warga yang kebetulan meninggal tenggelam di sungai-sungai tersebut oleh sebagian kalangan dikait-kaitkan dengan keberadaan makhluk imajiner tersebut. Sebagian warga desa Demeling, Kecamatan Wanasari yang berada di bantaran Sungai Pemali misalnya, sebelum ada kejadian korban tenggelam, akan ada isyarat-isyarat mistis tertentu. Biasanya warga percaya dan tahu akan ada korban di Sungai Pemali. Ada isyarat mistis dari sang penunggu. Warga di sini menyebut penunggunya lembu dana, lembu dini, yang dipercaya sebagai sepasang makhluk halus di Sungai Pemali Dumeling. Sebelum ada kejadian, biasanya ada riak-riak air yang aneh atau penampakan buaya putih. Entah ini menjadi mitos warga sekitar. Tutur Zaki Saifuddin, warga Demeling. Menurut kepercayaan sebagian warga, kata Zaki, lembu dana lembu dini digambarkan sebagai makhluk halus berwujud ular yang berkepala kerbau. Dia mendiami aliran Pemali, Desa Dumeling hingga Desa Kertabusuki, Wanasari. Selain ada lembu dana lembu dini, konon di sepanjang Pemali dari Pengempon Brebes juga ada makhluk buaya putih. Kalau yang di matras tempat tenggelamnya 3 bocah disebut-sebut sebagai pasar gaib, tempat transaksi dan kumpulnya para jin dan makhluk halus lainnya. Katanya menggambarkan mitos yang berkembang. Dia melanjutkan setiap tahunnya penunggu Sungai Pemali juga diyakini warga meminta korban jiwa sebagai tumbal. Tapi korban tersebut biasanya bukan warga pribumi atau penduduk lokal, melainkan warga dari luar desa. Percaya atau tidak,
yang meninggal tenggelam itu orang luar desa. Belum ada sejarahnya warga Dumeling yang berada di sebelah timur jalan menjadi korban. Konon dahulu leluhur Dumeling berkelahi dan berhasil mengalahkan penunggu sungai mereka. Kemudian membuat kesepakatan untuk mengambil korban warga lokal tutur saki. Begitu juga dengan insiden tenggelamnya 3 bocah tersebut. Lanjut dia menjadikan mitos masyarakat semakin menguat. Sebab kebetulan yang meninggal itu bukan warga setempat. Selain itu, beberapa hari sebelumnya warga juga membicarakan isu akan ada 3 korban setelah lebaran. Mitos itu terjadi dan susah dicerna akal. Kalau melihat kondisi sungai sebelumnya hanya selutut saja karena sedang musim kemarau. Anak saya saja yang kecil biasa bermain di situ tidak apa-apa. Tapi nyatanya 3 anak malah tenggelam menurut yang mengevakuasi karena terperosok. Ada lubang gaib sedalam 7 meter. Wallahualam. Wallahualam sejalan saya, cetus dia. Kosmologi alam. Anggapan sungai memiliki sisi mitis yang dikeramatkan ternyata tidak hanya berlaku bagi sungai Pemali Brebes. Nyaris semua sungai di Nusantara khususnya di Pulau Jawa menyimpan mitos angker yang mengutipkannya sistem kepercayaan sebagian masyarakat ini sudah berlangsung sejak ratusan silam. Budayawan Pandura yang juga penikmat sejarah Wijanarto SPD menyebut mitos-mitos mistis yang berkembang di masyarakat Jawa sebagai ekspresi budaya yang lumrah sebagai bagian dari kosmologi alam. Selain gunung dan laut, sungai juga menjadi sumber mitologi kuat bagi kalangan masyarakat, khususnya di Jawa. Bahkan ada ritual-ritual rutin sejenis sesembahan bagi sungai. Termasuk juga anggapan angker sungai Pemali Brebes, tuturnya kemarin. Sungai, kata Wijanarto, memiliki kaitan sejarah yang kuat dengan budaya masyarakat Nusantara zaman dahulu. Bahkan setiap kerajaan besar selalu menjadikan sungai sebagai tumpuan utama ekspansi peradaban. Proses itu kemudian berperan serta dalam membentuk ideologi kultural budaya hidrologi. Sedang sungai Pemali berasal pelacakan sejarah sementara berasal dari kata cai atau air, pamali kasar larangan atau raids. Sebagaimana dikisahkan Babat Pakubuwono, pertempuran antara Ciung Manara dan Arya Banga, katanya aroma mitis sungai Pemali lanjutnya juga muncul dalam legenda cerita rakyat Brebes. Tempat ditemukannya kulit oleh seorang pemuda pelatih Bupati Brebes yang kemudian kini disebut dengan Jaka Voleng. Di samping itu, hidrologi yang berkembang itu kemudian juga membentuk penceritaan adanya tokoh-tokoh makhluk halus yang menjadi mitos sebagai penghuni sungai Pemali lainnya. Benar atau tidaknya mitos angker tersebut belum pernah dibuktikan secara ilmiah. Namun di sisi lain, ekspresi budaya masyarakat juga susah untuk dihilangkan karena sudah turun-temurun hingga menjadi khasanah tersendiri, paparnya. Bagi kalangan agamawan, keberadaan makhluk gaib itu menjadi bagian rukun iman.
Selain manusia di jagat ini juga ada makhluk lain yang kasat mata, yaitu malaikat, jin. Namun demikian baik dan buruk serta keadaan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta makhluk. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jika percaya pada selain Allah, bisa jadi musyrik. Pun juga dengan mitos keramat Sungai Pemali. Jangan sampai membuat terjerumus kepada kemusyrikan. Tuhanlah sutradara utama di antara sutradara lain. Sejarah Brebes lainnya, beberapa cerita rakyat tentang muncul lahirnya beberapa nama desa-desa tertentu di dalam wilayah Kabupaten Brebes memang ada, misalnya Desa Padesugi, Wangandalam, Gandasuli, Pasar Batang, Kersana, Ketanggungan, dan sebagainya. Namun itu semua hanya terlontar dari mulut ke mulut, turun-temurun, tidak ada data penduduknya untuk dijadikan bahan dalam penulisan sejarah lokal. Kalau saat ini sudah ada beberapa orang yang menyempatkan diri merekam cerita-cerita rakyat tersebut di dalam bentuk tulisan, alhasil hanyalah merupakan rekaman belaka yang tetap belum menyandang bobot sebagai data penulisan sejarah. Sebuah kisah menarik mengenai lahirnya kota Brebes justru kita jumpai dalam serat tanda edisi Barandes. Menurut kisah ini, setelah kerajaan Majapahit berdiri dan Raden Susuru dinobatkan menjadi raja dari kerajaan yang baru itu dengan nama Brawijaya yang terjadi tahun 1221 Saka atau tahun 1299 Masehi dengan Candra Sangkalasela Munggal Keraton Tunggal Sri Baginda Praja Brawijaya, juga mengingatkan Wirun menjadi pepatih dengan nama julukan Adipati Wirun Nabi menjadi Temunggung, sedang Raksapura menjadi Wedana Jero. Raja Brawijaya mengambil istrinya yang masih tertinggal di Galuh dan membantu saudaranya Arya Banga dalam peperangannya melawan Ciung Wanara. Namun dalam peperangan itu Arya Banga terkalahkan hingga melarikan diri ke Lebak Siu. Negeri Galuh terbakar, Arya Banga diusir sampai Tugu, di mana pasukan-pasukan Majapahit telah datang untuk memberikan bantuan kepadanya. Arya Banga mengirimkan orang-orang timur mengeluarkan sepenuh keberaniannya mereka. Selanjutnya mereka bergerak atau baca terdesak kembali dari sebelah barat menuju arah lebih timur di dekat sungai yang oleh karena peristiwa itu disebut Pemali. Peristiwa itu diserbu Pemali, mereka berperang lagi. Tempat medan peperangan itu mendapat nama Brebes. Ciung Wanara mengundurkan diri ke negerinya. Arya Banga pergi ke Majapahit meninggalkan pasukan-pasukan yang berada di bawah pimpinan Raksapura. Raja Brawijaya mengangkatnya menjadi Wedana atau Bupati dengan tempat kedudukannya di Tuban Kumara, kawin dengan anak perempuan Arya Banga, Citrawati. Atas nasihat Arya Banga sendiri, Dandang Wiring dan anak Wirun Wanas merebut 3 buah negeri jajahan Pejajaran. Setelah itu bergabung Raksapura pergi sampai Sumedang. Dari tempat itu mereka pergi ke Galuh. Dandang Wiring mengundurkan Dermayu atau Indramayu. Wahas menundukkan diri ke Banyumas, Magelang, Purbalingga, dan Cilacap. Negeri Sukapora berhasil pula dikalahkan Kumara, berhasil merebut Bandung dan Sumedang.
Ciung Wanara menyerah. Ia memerdekakan Dipati Jaya Sudraga, mertua Raja Brawijaya, dan mengirimkan utusan kepada Kumara sesuai dengan permintaannya. Ciung Wanara diantarkan ke Majapahit. Demikian kerajaan Pajajaran akhirnya telah jatuh pada tahun 1223 Saka atau 1301 Masehi dengan Candra Sengkala Gunakali tinggal kaji. Ciung Wanara selanjutnya diangkat menjadi Bupati Agung di seluruh kawasan Jawa Barat sampai ke Sungai Pemali. Dalam karya keagungannya The History of Jawa Jilid 17, Raffles juga menyajikan sebuah kisah dengan inti pokok yang sama. Namun sejumlah perbedaan kisah tersebut tidak menyinggung ihwal lahirnya daerah Brebes. Dari segi telah sejarah, inti pokok kisah itu tersendiri memang tidak benar, seperti telah dikemukakan Profesor Hussein Jajadiningrat dalam Sastra Tantanya. Kerajaan Majapahit berdiri mula dari kuartal ketiga abad ke-15 sampai kurang lebih tahun 1518. Sedang kerajaan Pajajaran mulai dari tahun 1433 hingga 1434 sampai ada kemungkinan tahun 1579. Dengan demikian sanggup tidak mungkin jika dikatakan bahwa kerajaan Majapahit merupakan hasil pemisahan kerajaan Pajajaran. Sekalipun demikian, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa Brebes telah lahir pada zaman Hindu. Dugaan ini bisa kita kemukakan berdasarkan kenyataan bahwa di daerah Kabupaten Brebes banyak terjumpai barang-barang peninggalan dari zaman Hindu. Barang-barang tersebut ditemukan di sebagai kawasan, di antaranya di kawasan Kawedaan Brebes. Dari kawasan ini pernah dijumpai sejumlah barang kuna, yakni 4 buah genta dari desa Selarang dan sebuah cincin emas dari desa Karangmangu. Cincin emas ini mempunyai plat permukaan rata. Materai terbentuk bundar dihiasi dengan garis-garis lengkung yang menampaknya merupakan 2 ekor ular dengan 2 buah kelapa. Cincin ini yang ditemukan di dalam tanah sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Sejarah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.657.573 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa pada tahun 2010. Ibu kotanya ada di Kecamatan Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah dan paling luas di Jawa Tengah, nomor 2 setelah Cilacap. Nama Brebes muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet dengan kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Brebes pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tegal. Pada tanggal 17 Januari 1678 di Jepara diadakan pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal, dan Arya Martapura, Adipati Jepara, karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral
dengan Belanda, terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik kerajaan Mataram. Maka terjadi perang tanding antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan bupati berwenang sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, yaitu tanggal 18 Januari 1678. Sri Amangkurat XI yang berada di Jepara mengangkat beberapa adipati atau bupati sebagai pengganti adipati-adipati yang gugur. Untuk Kabupaten Brebes dijadikan kabupaten mandiri dengan adipati Arya Suralaya yang merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus ditimangsa pemecah Kadipaten Tegal menjadi dua bagian, yaitu timur tetap disebut Kabupaten Tegal dan bagian barat disebut Kabupaten Brebes. Menurut geografi, peta administrasi Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah. Di antara koordinat 108 derajat Celcius, 41 bujur lintang selatan, dan 109 11 28 9 bujur timur, dan 6 derajat 4456 44565 min 7 derajat 20 54 48 lintang selatan, dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Biasanya disebut dengan bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda, dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda, menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau bisa disebut dengan bahasa Sunda Brebes adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, dan Bandar Kawung, dan sebagian lagi ada beberapa di desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketangguhan, dan Larangan. Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik yang menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Yang saat ini disimpan pada perpustakaan Bodleian Oxford University Inggris sejak tahun 1627. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Si Pemali, sekarang disebut sebagai Kali Brebes atau Kali Pemali yang melintasi pusat kota Brebes, dan Si Serayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah.